Halo, selamat sore sahabat-sahabat NH. Balik lagi di episode edisi ngopi sore, ngopi sore bareng dokter. Ini saking tadi ngomong hemifacial spasm. Nah, ini saya juga baru tahu nih ya sahabat-sahabat NH. Kadang ada orang yang mukanya perot kayak gitu. Wah, ini sebenarnya stroke atau hemifacial. Nah, ini kita akan bahas ya sore hari ini ya, barengan sama yang sudah ahli di bidangnya. Terutama hari ini saya ditemani oleh Dr. Ahmad Fahmi, spesialis bedah syaraf, konsultan dari NHNC. Ya, kita sapa dulu. Hai, Dr. Fahmi. Ya, halo. Ya, selamat sore. Selamat sore, Dokter. Hari ini praktek di NH full dari pagi sampai sore hari ini apa gimana, Dok? Ya, tiap hari Tiap kita di NH. hari. Ini dokter Nasional. kesayangan kita semua ya. Kalau misalnya di NHNC ini National Hospital Neuroscience Center, kalau misalnya sahabat NH langsung cek di website itu langsung terpampang Dokter Fahmi itu spesialis bedah syaraf. Nah, kita hari ini mau bahas mengenai hemifacial spasm, Dok. Ini banyak yang belum tahu sebenarnya, belum bisa membedakan lebih tepatnya mana Ya. hemifacial, mana orang dengan stroke, Dok. Nah, ini gimana cara kita membedakan? Atau mungkin dokter bisa jelaskan dulu hemifacial ini apa sih, Dok? Ya, hemifasial ya. Hemi itu kan satu sisi ya, satu sisi facial face ya, dari wajah ya, satu Ya. sisi wajah. Spasm itu narik, jadi narik dia. Makanya hemifasial spasm itu biasanya menarik satu sisi wajah, jadi narik. Jadi gangguan di wajah itu paling enggak secara umum itu ada dua, yaitu memang dia itu narik atau lemes gitu ya. Kalau Oke. narik, nah itu bisa jadi hemifasial spasm, narik satu sisi. Oke. Kalau dua sisi, misalnya dua sisi ya, Iya. nariknya dua sisi kanan kiri, itu bukan hemifasial spasm, tapi mungkin Oke. penyakit yang lain ya. Ya, Oke. penyakit yang lain. Tapi kalau misalnya lemes, ya lemes itu nanti dilihat lemesnya di pipi saja atau sampai ke alis. Jadi cirinya orangnya suruh ngangkat alis gitu. Oke. Kalau dia bisa ngangkat alis, berarti kemungkinan itu stroke. Ya, tapi kalau disuruh ngangkat alis, tidak bisa ngangkat alis, terus matanya sulit nutup, itu namanya Bell's palsy. Nah, jadi kalau Oke. hemifasial spasm itu lebih ke arah narik satu sisi wajah. Jadi biasanya kebanyakan dimulai dari mata ya, Ya, kelopak mata. mata. Kelopak mata itu ada cedutan gitu, Oke. makin lama makin berat cedutannya, terus selanjutnya turun ke sudut mulut ya, sudut mulut. Dari sisi sini ya, Dok ya. Betul, Oke. sudut mulut itu narik, makin lama makin narik cedutan sampai narik gitu, seperti itu. Gitu. Oke, itu hemifacial spasm. Betul, betul. Bedanya dengan stroke juga kan ya, Dok ya. Dia Iya, satu sisi ya, dokter iya. ya. Oke. Nah, itu biasa orang-orang kenal hemifacial spasm ini dengan perut, bener ya, Dok ya, berarti ya? Iya, perot itu kalau hemifasial, kalau perotnya itu karena narik, Ya, karena menarik misalnya, nariknya ke perotnya ke kanan kanan. misalnya, itu dilihat apakah ke kanannya itu karena narik, yang otot di kanan itu narik atau Oke. karena yang kiri lemes. Ya, kalau Oh, memang itu karena yang kanan narik, itu bisa jadi namanya hemifasial spasm. Tapi kalau misalnya perotnya itu karena yang kiri lemes, berarti itu lebih ke arah stroke atau Bell's palsy. oh, oke. Berarti pasien sendiri juga merasakan narik gitu ya, Dok ya. Ya, Itu selain dirasakan berarti kenceng gitu ya, Dok ya. Saya juga maksudnya kan melihat itu kayak misalnya pasien itu bilang, "Dok, tapi kok yang sini lemas, yang sini apa kenceng, tegang gitu, Dok, berarti rasanya, Dok." iya narik, bener-bener narik. Jadi cedutan, Oh, iya iya, cedutan. oke Jadi oke. kerasa, pasien itu kerasa kok. Kalau orang dulu kan biasanya katanya dirasani gitu ya. Iya, Tapi, mitosnya gitu, nah Dok. mitosnya ya. Kedutan gitu ada yang ngerasani Ya gitu, Dok. cedutan ya, tapi kalau cedutan sendiri memang belum tentu hemifasial spasm juga. Oke. Kalau cedutannya itu hanya di wajah, hanya di kelopak mata, itu biasanya bisa jadi itu hanya mioklonus ya. Mioklonus itu salah satu kelainan gerak juga seperti hemifasial spasm atau tic facial ya. Itu tapi biasanya diakibatkan karena stresor yang tinggi atau misalnya kecapean atau misalnya kurang tidur, itu bisa juga cedutan di kelopak mata gitu. Jadi Oh, belum oke. tentu memang semua cedutan itu hemifasial spasm. Oke. Ya, tapi kalau hemifasial spasm itu kalau betul-betul hemifasial spasm itu terus-terusan. Jadi hilang timbulnya terus-terusan ya. Penyebabnya apa tuh, Dok, kalau hemifacial spasm sendiri?
Hemifacial spasm itu kebanyakan disebabkan karena ada neurovaskular konflik. Jadi ada pembuluh darah di area otak ya, di tempat keluarnya saraf tuju atau nama medisnya root exit zone. Root exit zone dari saraf tuju itu di situ ada pembuluh darah yang sebelumnya itu dekat di situ, secara anatomikal itu dekat karena orang hidup itu kan ada tensi ya. Makin lama tensi ada tekanan darah ya. Jadi pembuluh darah itu didorong oleh tekanan darah tadi, makin lama terjadi elongasi dari pembuluh darah tadi dan akhirnya pembuluh darah tadi akan mendekati ke root exit zone dari saraf tuju, dia akan membentur root exit zone dari saraf tuju tadi, makin lama muncullah namanya hemifacial spasm tadi. Jadi root exit zone itu mulai dari batang otak, tempat keluarnya saraf tuju, menuju ke, jadi root exit zone itu yang dari batang otak, keluarnya saraf, yang saraf itu nantinya menuju ke lubang telinga bagian dalam. Itu berapa lama dok penderita merasakan itu? Maksudnya ketika menderita hemifacial spasm itu berapa lama prosesnya dok? Ya biasanya dari bulan ke bulan ya. Bulan ke bulan tidak ada patokan pasti, tapi dari bulan ke bulan itu mulai dari mata ya, makin lama makin nutup jedutan, sehari terjadi terusan ya, sering kali gitu ya. Makin lama makin sering gitu ya mata, terus makin lama berbulan-bulan wajahnya juga akan narik juga gitu ya. Bahkan kadang-kadang kalau nyetir sepeda motor atau nyetir mobil gitu ya, itu karena stresor di jalan tinggi, maka tensinya akan naik, nadinya akan naik, benturan dari pembuluh darah ke root exit zone dari saraf tuju makin bertambah, maka semakin nutup. Sampai nutup. Kalau yang berat itu Mbak, itu bisa sampai nutup sekali gini. Nutup sekali, narik gitu Itu kapan dok pasien memutuskan kayaknya ini waktunya untuk memeriksakan ke dokter gitu? Biasanya pasien tahu itu mulai ada cedutan yang terus-menerus, tidak hilang dari beberapa hari ke minggu tidak hilang cedutannya, berarti ada sesuatu. Segera berarti diperiksakan. Betul, tapi kalau misalnya cedutan terus hilang dari beberapa hari, sudah relax, sudah santai, itu belum tentu hemifacial spasm. Karena hemifacial spasm itu kan tidak berbahaya ya. Jadi dia tidak berbahaya tapi mengganggu kondisi pasien. Berbahayanya tadi kalau pas nyetir terus tiba-tiba nutup, bahaya itu dong. Ganggu konsentrasi, bahaya di situ. Benar-benar. Tapi gitu. Apakah hemifacial spasm ini bisa terjadi selamanya, dokter? Ya, kalau memang itu penyebabnya itu karena pembuluh darah yang nempel, jadi dia akan terus-terusan selamanya akan seperti itu kalau tidak diobati. Ya, kalau tidak diobati akan terus-terusan seperti itu. Oke. Di umur kira-kira di umur berapakah kalau misalnya untuk hemifacial spasm gitu dok? Apakah anak muda memang terkena bisa jadi terkena hemifacial spasm itu atau hanya orang tua dok? Ya, biasanya kebanyakan di atas 40 tahun. Di atas 40 Di atas 40 tahun. tahun itu kebanyakan karena pembuluh darah itu butuh waktu untuk dia nempel. Nah, itu di atas 40 tahun meskipun kita dapatkan beberapa pasien itu di bawah 40 tahun ada tapi tidak banyak ya. Banyak. Kebanyakan di atas 40 tahun itu seperti itu. Bisa ditangani dok kalau hemifacial spasm karena tadi dokter bilang ini gak berbahaya, tapi apakah bisa nih ditangani dok? Ya, bisa sekali ya, bisa sekali. Jadi ada tahapan-tahapan untuk menangani hemifacial spasm yang tentunya yang pertama adalah menegakkan diagnosisnya. Apakah memang betul ini hemifacial spasm atau bukan. Terus yang kedua adalah menegakkan diagnosis apakah ini betul diakibatkan karena pembuluh darah yang nempel ke saraf tuju atau penyebab yang lain. Ya, biasanya dilakukan MRI ya. MRI. Sebelum MRI secara klinis misalnya ada pasien datang dengan cedutan atau narik wajahnya tapi kanan kiri, nutup matanya nutup gini. Berarti dua sisi ya. Kalau matanya saja yang nutup dua-dua itu namanya blepharospasm. Tapi kalau misalnya semuanya narik sama mulutnya, sama matanya, itu namanya Meiggs syndrome atau ciri distonia. Itu kita juga nangani juga di sini. Tapi kita ini fokus ke hemifacial spasm ya. Jadi kita mendiagnosa yaitu dengan MRI. MRI-nya pun itu harus irisan khusus ya. Irisan khusus tipis di area fossa posterior, di area batang otak dan melihat di area tempat keluarnya saraf nomor 7 tadi. Jadi dilihat ada sentuhan atau tidak antara pembuluh darah dengan
saraf nomor 7. Biasanya yang paling banyak menyentuh itu adalah AIK namanya, antero-inferior cerebellar artery, ya, atau yang lain adalah superior cerebellar artery. Jadi ada pembuluh darah khusus di situ yang sering kali nyentuh saraf 7. Nah, kalau memang itu sudah ditegakkan, oh ini berarti memang ada penekanan dari pembuluh darah ke saraf nomor 7. Golden standardnya itu adalah dipisahkan, namanya nyentuh kan ya, dinyentuh itu penyebabnya dipisahkan supaya dia tidak nyentuh lagi. Nah, itu golden standardnya ya. Dipisahkan gimana? Biasanya kita lakukan dengan microvascular decompression ya. Kenapa mikro? Karena kita operasinya pakai mikroskop, Mbak. Jadi bukan dibuka lebar gini, enggak. Biasanya operasinya di belakang telinga. Jadi dibuka kecil di belakang telinga, terus pakai mikroskop, atau ada juga yang pakai endoskop ya. Tapi kebanyakan masih pakai mikroskop ya. Kecil bukaannya, terus selanjutnya kita masuk, kita cari pembuluh darah yang nempel ke saraf 7 tadi, dipisahkan. Nah, dipisahkan pun itu ada beberapa cara. Dipisahkan dilakukan namanya transposisi. Jadi posisi dari pembuluh darah tadi dipindah mendekati dura mater. Jadi dia tidak menekan lagi ke sarafnya tanpa diganjal apa-apa. Jadi sudah pindah ya, difiksasi di sana. Cara kedua adalah diganjal tadi pakai teflon ya. Ada bahan tertentu yang itu tidak diserap tubuh sehingga ada barrier, ada penghalang antara pembuluh darah dengan saraf nomor 7 tadi. Gitu. Jadi dia sudah tidak menekan lagi. Itu golden standardnya. Yaitu paling baik yang dilakukan. Adapun kalau tidak dilakukan itu, apa yang bisa dilakukan yang lain? Misalnya ya memberikan obat-obatan. Tapi memang sebagian besar tidak efektif karena tadi jelas sekali masalahnya ada penekanan ya. Obat-obatan biasanya diberikan obat-obatan yang mengurangi sensitivitas dari sarafnya tadi. Jadi meskipun ada benturan tidak terlalu sensitif itu ya. Terus yang lain adalah obat-obatan untuk mengurangi denyutan dari pembuluh darah tadi, itu dikurangi. Terus yang lain selain obat-obatan yang lain botox. Nah, botox tahu botox ya? Botulinum toksin. Yaitu disuntikkan. Ya, biasanya kan kadang-kadang pada kosmetik gitu ya. Itu disuntikkan, tapi pada hemifacial spasm mungkin dosisnya lebih banyak. Karena tujuannya adalah melemahkan otot-otot yang tadi narik tadi. Jadi lemes gitu ya, Betul, Dok ya. kan toksin kan namanya aja botulinum toksin ya, toksin botulinum. Nah, itu disuntikkan di situ supaya lemes. Tapi masalahnya apa? Itu harus disuntik lagi beberapa bulan kemudian. Secara periodik ya. Terus selanjutnya mungkin pada beberapa case ya, itu bisa menyebabkan kelemahan satu sisi yang sering disuntik itu lemah. Karena disuntik terus kan. Nah, gitu makin lama makin lemah. Makanya sampai sekarang yang menjadi golden standard protokol untuk mengatasi hemifacial spasm adalah microvascular decompression. Karena langsung pada penyebabnya diatasi. Berarti memang disarankan untuk MVD ya, Dok ya, atau microvascular decompression. Tapi Dok, ini tindakannya apakah termasuk operasi yang besar atau berat gitu ya, Dok ya? Dan juga seberapa resikonya sih ketika pasien memutuskan untuk ya udah diambil tindakan dengan operasi gitu? Ya, jadi operasi namanya saja microvascular decompression. Jadi bukaannya ya tidak besar, namanya saja microvascular. Makanya pakai mikroskop itu ya, Dok mikroskop, ya. Bukaannya pakai mikroskop, terus tidak digundul pasiennya ya, dicukur sedikit aja di belakang telinga ya. Terus pakai mikroskop masuk ke dalam, tapi tetap harus hati-hati karena itu dekat dengan otak kecil, dekat dengan batang otak, dan kita tetap harus menemukan karena gini, ada beberapa MRI itu kelihatan pembuluh darahnya itu nempel tapi bukan yang di root exit zone ya. Jadi kita harus betul-betul menemukan root exit zone untuk mendapatkan hasil yang bagus ya. Jadi kita harus explore yang bagus dengan mikroskop area-area root exit zone-nya. Jadi tempat menempel pembuluh darah di root exit zone. Karena panjang, Mbak, dari tempat keluarnya batang otak sampai ke lubang telinga bagian dalam itu agak panjang ya. Kadang-kadang kita nemu di situ pembuluh darah yang nempel, tidak boleh puas di situ, tapi tetap harus mencari di root exit zone-nya dan dipisahkan di sana ya. Jadi itu jadi kecil, bukaannya kecil sekali.
Tapi tentunya setiap kali tindakan operasi tetap ada resiko ya. Tidak ada operasi yang tidak beresiko. Ya, ibaratnya resiko itu adalah sesuatu yang bisa terjadi tapi belum tentu terjadi dan kita berusaha semaksimal mungkin untuk agar itu tidak terjadi. Ya gitu. Nah, apa contohnya? Bisa terjadi infeksi misalnya, namanya dibuka ininya kulitnya, bisa kuman masuk. Makanya kenapa alat-alatnya itu harus aseptik semua, terus kasih profilaksis antibiotik, perawatan pasca operasi harus bagus gitu ya. Itu untuk meminimalisir resiko infeksi. Yang kedua adalah resiko terjadinya perdarahan. Ya, namanya orang hidup kan ada pembuluh darahnya ya, meskipun kita buka masuk ada pembuluh darah di situ, terjadinya perdarahan. Makanya operasinya harus hati-hati antara dokter bedah saraf dengan dokter anestesi, ada dokter kardio harus bekerja sama dengan baik, mengendalikan tensinya pada saat operasi misalnya ya, atau pasca operasi supaya tidak terjadi perdarahan ya. Terus yang lain adalah gangguan dari saraf 7 atau 8 ya. Biasanya kalau memang terjadi penekanannya itu cukup lama, misalnya 10 tahun ya, dengan pembuluh darah yang ini ya, pembuluh darah saraf 7, pembuluh darah yang besar gitu ya ke saraf 7, maka biasanya pada waktu dibebaskan itu ada cekungan di sarafnya, itu ada cekungan. Jadi sudah terlanjur lama ketekan. Makanya pada waktu dibebaskan mungkin ininya akan membaik tapi agak sedikit lemah. Ya, karena apa? Karena sudah terlalu lama. Ya, kita mau memperbaiki itu, tapi bekasnya kan butuh waktu. Butuh waktu kadang-kadang untuk memperbaiki yang cedera akibat penekanan dari pembuluh darah tadi. Ya. Terus yang lain adalah gangguan pendengaran, itu bisa juga terjadi. Makanya pada waktu operasi kita meminimalisir penggunaan misalnya high speed drill ya. High speed drill itu kan getaran ya. Jadi untuk membuka lubang kecil di tulang itu, kita ada alat medis namanya high speed drill. Tapi sebaiknya tidak dipakai terlalu lama atau terlalu over. Itu kadang-kadang ada rambatan getaran ke situ. Terus kita harus hati-hati juga pada saat tindakan itu pada waktu membuka mastoid air cell namanya. Ada mastoid kalau diraba di sini di belakang telinga itu ada tulang yang menonjol ke bawah itu namanya mastoid. Pada beberapa orang ada mastoid air cell itu agak besar. Ya kita harus hati-hati pada waktu kalau memang diperlukan membuka itu tadi dan harus ditutup dengan baik. Ya, harus ditutup dengan baik. Kalau ditutup dengan baik, ya mudah-mudahan tidak terjadi sesuatu. Nah, itulah. Jadi kita harus tahu pada saat operasi apa aja resiko yang mungkin timbul sehingga kita bisa mencegahnya. Gitu. Kalau tidak tahu kita tidak tahu gimana cara mencegahnya kan tidak tahu. Tapi kalau tahu baru kita bisa mencegahnya gitu. Dan biasanya kita kan sering ya melakukan tindakan ini 1-2 hari setelah operasi itu kadang-kadang vertigo. Ya, 1-2 hari. Gitu ya, Dok? Ya, vertigo itu wajar. Pada 50% pasien itu 1-2 hari akan terjadi vertigo 50% pasien. Tapi selanjutnya ya baik-baik saja, bagus. Puas biasanya pasien. Dok, tapi kalau setelah dilakukan tindakan operasi MVD ini, apakah setelah tindakan pasien juga tetap mengonsumsi obat-obatan, Dok? Oh tidak. Ya jadi kalau untuk karena penyebabnya sudah diatasi. Ya beda dengan kalau misalnya dengan diberikan obat atau di botox mungkin masih ada konsumsi obat. Tapi kalau untuk microvascular decompression ini yang dilakukan pada pasien dengan hemifacial spasm yang diakibatkan karena neurovascular conflict itu biasanya tidak minum obat lagi. Baik. Downtime-nya berapa lama, Dok? Setelah dilakukan tindakan mungkin mesti ranap terus atau mungkin tidak boleh terkena air atau tidak boleh melakukan aktivitas-aktivitas yang berat atau gimana, Dok? Boleh setelah operasi biasanya 2 hari setelah operasi kalau tidak ada masalah pasien boleh pulang. Boleh aktivitas biasa. Ya, jadi boleh aktivitas biasa apa saja boleh. Ya namanya luka sebaiknya 1 minggu pertama dihindari kena air gitu aja. Ya, tapi aktivitas ya boleh-boleh aja, bebas. Baik. Bebas-bebas saja. Setelah dilakukan tindakan ini, Dok, apa ada kemungkinan untuk kambuh lagi, Dok? Iya. Gini, jadi dulu sekali zaman dulu itu lebih dari 10 tahun yang lalu itu alat untuk pengganjel itu yang ada di Indonesia itu namanya teflon itu ya, area teflon kecil bukan teflon masak ya. Bukan. Teflon kecil itu untuk mengganjel itu bentuknya itu bukan serabut, jadi licin. Jadi kalau untuk mengganjal itu kadang-kadang itu bisa terjadi slip. Jadi
lepas gitu. Itu bisa terjadi. Jadi kalau teflon tadi lepas, otomatis akan nempel lagi. Nempel lagi. Ya, tapi setelah 10 tahun belakang ini itu sudah kita pakai yang serabut, ada serabutnya. Ya, ada serabutnya sehingga kemungkinan untuk lepas itu sangat minimal. Apalagi pada saat operasi itu kita berikan namanya fibrin glue ya. Jadi ada lem yang itu untuk mempertahankan supaya teflonnya tidak gampang lepas. Sebetulnya lem tadi fibrin glue tujuannya untuk hemostasis sebetulnya, untuk mengatasi perdarahan. Tapi itu bisa dimanfaatkan juga untuk supaya teflonnya tadi tidak gampang lepas. Kayak merekat gitu ya, Dok? Betul, ya. Cara yang lain yang lebih ideal lagi transposisi, yaitu mengalihkan pembuluh darahnya ke dura-mater, ke selaput otak dura-mater. Gitu. Itu kemungkinan-kemungkinan yang dilakukan supaya angka rekarensinya rendah, jadi tidak muncul lagi gitu ya. Kemungkinan muncul lagi sangat kecil gitu. Baik. Kalau tindakan operasi MVD ini ada nggak, Dok, di NH, Dok? Rutin kita kerjakan ya. Rutin ya. Kita biasa ngerjakan ini, jadi sejak lama sudah dikerjakan ya. Yes. Ya, kita ada mikroskop, ada MRI ada, terus selanjutnya untuk memposisikan pasien itu ada untuk microvascular decompression gitu. Jadi suatu tindakan yang rutin dikerjakan oleh bedah saraf pada umumnya biasanya. Baik, dokter, lengkap sekali ya. Nah, berarti sahabat-sahabat NH, kalau misalnya memang ada gejala-gejala yang tadi sudah disebutkan oleh dokter Fahmi ya, dan itu berkelangsungan untuk beberapa hari gitu ya, mungkin segera langsung diperiksakan ya, Dok ya. Langsung ke lantai 3 ke NHNC ya, National Hospital Neuroscience Center, untuk menemui dokter-dokter yang ahli di bidangnya, yang pastinya Anda bisa konsultasi langsung ya, Dok ya. Oke, dokter, mungkin boleh kasih beberapa closing statement untuk sahabat-sahabat NH mengenai hemifacial spasm dan juga tindakan MVD ini. Silakan, dokter. Ya, hemifacial spasm bukan suatu penyakit yang berbahaya ya, dan itu bisa dibedakan dengan stroke ya, yaitu dengan kalau stroke itu lemes satu sisi dan masih bisa mengangkat alisnya kalau stroke, tapi kalau hemifacial spasm justru narik satu sisi dan satu sisi aja ya, dan itu tidak perlu berkecil hati karena itu bisa ditangani dengan baik dan disembuhkan dengan baik, yaitu dengan microvascular decompression. Dan tindakan microvascular decompression ini bukan suatu tindakan yang lebar gitu ya, tapi mikro ya, namanya aja mikro ya, microvascular decompression. Dengan mikroskop kita cari pembuluh darah yang nempel, dipisahkan, ditutup lagi, ya selesai. Seperti itu. Mudah-mudahan baik ya, tetap semangat. Oke, terima kasih banyak Dokter Fahmi. Ya, sore hari ini sudah berbincang-bincang, ngobrol santai barengan sama sahabat-sahabat NH yang di rumah. Semoga bermanfaat. Kalau misalnya mau tahu nih apa saja yang diberikan National Hospital, penawaran-penawaran apa saja, bisa langsung saja kunjungi website ya, website NH, atau bisa langsung aja ke Instagramnya, Twitter, Facebook, semuanya sama @nationalhospital-surabaya. Kalau misalnya mau tanya-tanya juga bisa langsung aja DM ya, mau tahu mengenai National Hospital Neuroscience Center, mau tahu mengenai Dokter Fahmi, itu bisa langsung semua secara singkat, padat, dan jelas sudah dijelaskan di websitenya National Hospital atau juga di semua sosial medianya National Hospital Surabaya. Baiklah, sekian dulu obrolan kita sore hari ini, dokter ya. Terima kasih banyak untuk waktunya sore hari ini. Kira-kira buat sahabat-sahabat NH yang mau request kita ngobrol apa lagi nih barengan sama Dokter Fahmi, bisa langsung komen di kolom komentar di bawah ini. Sampai jumpa dan selamat sore. Bye bye. Selamat sore.